Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binayaka Tala Muhammad dengan NIM 24051204 dari kelas TID angkatan 2024. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai proses dan keamanan produk dari mata kuliah keamanan data. Pernahkah mungkin pemirsa merasa terganggu ketika akan belanja Shopee tapi ketika mau belanja ini lalu dimintai kode WhatsApp atau saat login email muncul notifikasi di HP yang bertanya misal apakah ini Anda, kan terasa repot biasanya, tapi sebenarnya di balik layar itu merupakan teknologi canggih yang berusaha untuk melindungi aset pengguna, yaitu data itu sendiri. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses tersebut yang menjadi benteng digital penjaga akun-akun kita. Presentasi ini akan membahas apa saja teknologinya dan juga bagaimana cara kerjanya secara logis di balik layar. Saya akan memiliki beberapa contoh dari beberapa platform seperti layanan Google, media sosial Meta, dan juga aplikasi belanja harian seperti Tokopedia dan Shopee. Harapannya setelah presentasi ini kita sebagai pengguna tidak lagi melihat verifikasi keamanan sebagai gangguan, melainkan sebagai protokol penting yang menjamin bahwa identitas digital pengguna akan tetap menjadi milik pengguna. Lanskap keamanan digital. Kenapa sih pengguna itu perlu benteng ini? Nah, di kenyataannya password saja memang tidak cukup. Di sebuah simulasi ada percobaan untuk menepak kata sandi dengan teknologi berbasis AI dan hanya butuh waktu 0,04 detik. Serangan cyber seperti pencurian identitas dan pembobolan akun bank itu semakin hari semakin meningkat. Nah, pengguna tidak lagi hanya melawan manusia. Di era AI saat ini, pengguna juga melawan mesin yang juga bekerja ribuan kali lebih cepat dari kapabilitas penyerang manusia sebelumnya. Nah, data pribadi sering kali disebut sebagai minyak baru di era digital ini karena dijadikan incaran utama para hacker untuk dijual di pasar gelap atau digunakan untuk pemerasan. Tekniknya antara lain seperti brute force atau pencurian basis data secara massal dapat mengekspos jutaan akun dalam sekejap. Nah, karena itu memahami bahwa kata sandi adalah pertahanan yang rapuh adalah langkah awal yang penting untuk membangun keamanan mandiri yang jauh lebih kokoh. Mungkin ini ada salah satu fungsinya, yaitu multi-factor authentication atau MFA. Jika dibayangkan, MFA ini seperti pintu rumah dengan 3 kunci yang berbeda. Pertama ada yang kamu tahu seperti password, PIN atau pola, dan yang kedua ada yang kamu punya atau yang pengguna miliki, apa yang digenggaman, contohnya seperti HP, token, dan juga kartu. Dan ketiga adalah pengguna itu sendiri, kamu yang secara biologis memiliki sidik jari dan wajah. Nah, dengan menggabungkan ketiganya, seharusnya resiko peretasan itu bisa turun hingga 99%. Nah, kehebatan MFA ini terletak pada prinsip pertahanan berlapis. Nah, jika seseorang peretas berhasil mencuri kata sandi pengguna melalui teknik phishing, mereka tetap akan terhenti di lapisan kedua karena mereka tidak memegang perangkat fisik pengguna.
Ini yang membuat layanan perbankan dan email sangat bergantung pada metode ini. Biasanya mereka memaksa penyerang untuk menguasai dua hal yang berbeda secara fisik dan digital sekaligus, yang mana hampir mustahil kalau dilakukan secara masif. Nah, selanjutnya ada Google Prompt. Sekarang ini Google jarang sekali mengirimkan kode lewat SMS. Mungkin kalau lupa akun seperti itu ya. Tapi itu pun jarang sekali. Biasanya mereka langsung mengirim sinyal transkripsi ke perangkat yang sudah terdaftar yang sebelumnya memiliki akun Google tersebut. Nah, kenapa metode ini lebih aman? Karena metode ini itu menghindari teknik SIM swapping ya, atau pencurian nomor HP. Pengguna tinggal klik yes atau no dan akses akan terbuka. Jauh lebih aman dan jauh lebih praktis. Nah, sistem push notification ini bekerja secara real time dan memberikan detail konteks yang sangat penting, seperti lokasi geografis, akses, dan jenis perangkat yang mencoba masuk. Jika pengguna sedang berada di Jakarta tetapi muncul notifikasi akses dari lokasi yang berbeda, pengguna bisa langsung memblokirnya hanya dengan satu sentuhan. Nah, kecepatan verifikasi ini pastinya memanjakan pengguna dengan pengalaman yang mulus dan juga memberikan kontrol penuh atas keamanan akun di tangan pemiliknya sendiri. Lalu selanjutnya ada fenomena OTP di e-commerce seperti di Tokopedia atau Shopee. Biasanya e-commerce ini sangat setia dengan OTP atau one time password ini. Nah, ada karakteristik utama OTP yang membuatnya capable, tangguh gitu. Salah satunya ada penggunaan digit acak, lalu single use yang hanya bisa dipakai sekali, dan kadaluarsanya yang pendek sekitar 2-5 menit untuk keamanan. OTP ini bertindak sebagai pintu gerbang terakhir untuk transaksi finansial yang sensitif, seperti ketika pengguna melakukan pembayaran atau mengubah nomor telepon akun. Dengan memberikan batas waktu yang sangat singkat, biasanya antara 2-5 menit, sistem meminimalkan jendela waktu bagi penyerang untuk melakukan serangan. Meskipun terlihat sederhana, biasanya algoritma di balik pembuatan angka-angka acak ini disinkronkan secara ketat antara server pusat dan aplikasi di ponsel pengguna untuk memastikan validitasnya. Nah, transformasi jalur OTP, SMS dan WhatsApp. Sebelumnya OTP itu dikirim lewat SMS ya. Tapi sekarang juga ada tren baru, yaitu menggunakan WhatsApp. Salah satu alasannya yaitu biaya operasional yang lebih murah bagi perusahaan. WhatsApp sudah mendukung end-to-end encryption, dan sedangkan SMS adalah teks biasa yang bisa diintersepsi di jaringan seluler. Nah, WA sendiri lebih terikat pada IT perangkat yang unik, makanya lebih sulit untuk peretas untuk mengintip kode tersebut di tengah jalan. Nah, selain aspek keamanan, WhatsApp OTP juga menawarkan reliabilitas pengiriman yang jauh lebih tinggi di area yang memiliki internet stabil, namun sinyal selulernya buruk. Salah satu aplikasi atau perusahaan ya yang menggunakan metode ini ada Shopee dan Gojek, yang salah satunya alasan penggunaan adalah karena mereka bisa memastikan kode sampai dalam hitungan detik secara real time tanpa terhambat biaya pulsa SMS bagi pengguna. Ya, ini lagi merupakan contoh bagaimana efisiensi bisnis bisa berjalan beriringan dengan peningkatan standar privasi data pengguna. Selanjutnya ada end-to-end encryption atau E2EE. Ngomong-ngomong tentang WhatsApp,
biasanya di WhatsApp itu ada istilah end-to-end encryption ketika memulai chat baru ya biasanya. Bayangkan di sini ada Panjulino yang ingin mengirim pesan ke Aceng. Di HP Panjulino, pesan itu digembok menggunakan kunci digital. Nah, saat pesan itu melewati server WhatsApp, server itu hanya akan melihat tumpukan kode acak yang tidak masuk akal, dan server hanya bertindak sebagai kurir buta dalam tanda kutip. Pesan tersebut hanya bisa dibuka oleh kunci fisik yang ada di HP si Aceng. Nah, itulah kenapa privasi pengguna terjaga. Lalu ada poin berikut Telegram, cloud dan juga secret. Telegram sedikit berbeda. Secara default, Telegram menggunakan cloud chat agar pengguna bisa sinkronisasi chat di laptop, tablet, dan HP sekaligus. Tapi perlu diingat, fitur I2II maksimal hanya ada di secret chat. Di sini ada fitur self-destruct timer, di mana pesan bisa menghilang sendiri setelah dibaca. Jadi fitur ini bisa digunakan kalau pengguna butuh privasi lebih ya. Nah, perbedaan utama antara keduanya terletak pada di mana kunci enkripsi disimpan. Kalau di cloud chat, kunci disimpan di server Telegram untuk memungkinkan fitur sinkronisasi multi perangkat tadi yang bisa digunakan di beberapa device. Sementara kalau di secret chat, kunci hanya ada di perangkat lokal pengguna. Jadi Telegram memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk memilih antara kenyamanan akses yang luas atau keamanan privasi tingkat tinggi dengan secret chat. Nah, di masa depan ini nampaknya trennya akan mengarah ke tanpa sandi atau yang disebut biasanya passkey ya, menggunakan standar FIDO di HP pengguna akan menjadi kunci fisik itu sendiri. Jadi pengguna tidak perlu lagi menghafal karakter rumit password, cukup menggunakan Face ID atau sidik jari. Nah, teknologi ini menggunakan kriptografi kunci publik server yang hanya menyimpan gemboknya dan hanya kunci di perangkat pengguna yang bisa membukanya. Lalu ada session management dan tracking. Mungkin di sini ada yang pernah ini ya, menggunakan pengaturan active session di Instagram. Nah, ini salah satu sistem pengawasan otomatis. Jadi sistem akan mencatat lokasi dan jenis perangkat pengguna. Jika tiba-tiba ada login dari lokasi yang tidak lazim, seperti misal di Moskow, padahal sebenarnya pengguna ada di Surabaya, nah sistem akan memberi peringatan dan pengguna punya kekuatan untuk menekan tombol revoke yang memaksa keluar akun tersebut dari perangkat yang mencurigakan tadi. Nah, tapi lagi-lagi perlu diingat, secanggih apapun enkripsi yang dimiliki komputer, entah berapa ratus bit yang ada, nah, pertahanan paling lemah sendiri justru ada di manusia itu sendiri. Istilah ini disebut social engineering. Jadi penipu tidak lagi membobol sistem, tapi membobol pikiran pengguna dengan membuat pengguna panik atau tergiur imbalan sesuatu, hingga akhirnya pengguna akan memberikan kode OTP secara sukarela. Perlu diingat bahwa kode OTP ini bersifat privat dan berbahaya kalau sampai diberikan ke orang yang tidak dikenali. Jadi dalam situasi dalam situasi apapun perlu berhati-hati dengan kode OTP jika
tidak ada konfirmasi dua arah, bisa dipastikan kode tersebut harus dijaga. Nah, mungkin kesimpulannya di sini pengguna harus menerapkan safety checklist, yaitu mengaktifkan MFA dan juga menggunakan passkey jika tersedia. Dan pastinya rutin cek session aktif pengguna. Nah, keamanan digital produk keamanan digital itu bukan seperti sebuah produk ya, tapi proses. Jadi setiap hari perlu dicek secara berkala. Di dunia digital yang terus berkembang, begitu juga dengan metode serangan yang akan muncul di masa depan, dengan pemahaman dasar yang hari ini saya presentasikan, saya harap kita bisa berada selangkah lebih maju dalam menjaga privasi dan aset kita sendiri. Perlu diingat bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Lindungi diri kalian, dan secara tidak langsung kalian juga melindungi jaringan sosial di sekitar kalian. Mungkin cukup itu dari saya. Saya Binayaka Atala Muhammad. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.